Selamat malam Metahead. Kali ini saya di Kediri sama Pak Farmosat dari Motorhead. Awal sejarah pergerakan black metal Mas ya. Tentunya di Kediri, awal-awal pergerakan black metal Kediri tahun berapa? Pergerakan pertama kali black metal Kediri itu tahun 96. Itu band pertama itu Sereknos. Sereknos yang ya, tapi belum ini Mas ya. Kayak sekarang belum ya. Sekarang kan spesial apa? Bukan. Itu sudah ganti personel, sudah Regenerasi. Regenerasi yang pertama itu, yang sekarang itu regenerasi dari yang dulu. Sereknos yang dulu itu yang pegang Erwin Bawin dan 6 black metal Kediri itu pertama kali itu Mas ya. ya pertama kali Black metal Kediri. Terus Immortal Red. Kalau Immortal Red itu 98. Cuma di tahun 97 itu saya sudah ikut ngeband black metal dengan Demon Jet. 98 itu live pertama kali di The Satan Live, itu acaranya Satellite. Ya. Bintu. Waktu itu Bintu juga di Demontia tahun 90. Waktu itu susah gak Mas ngumpul terus apa bikin band gitu ya? Kalau masalah Apa- bikin apa- band itu mudah, saat itu mudah banget, nggak seperti seribet seperti sekarang. Dulu itu teman nongkrong, Ayo ke band. ayo ngeband. Kamu bisa apa biar belakang, yang penting jalan. Agak ngeyel. Dulu kan awalnya dulu teman-teman itu ngeband itu awal-awalnya kan memang bukan, kebanyakan dulu yang black metal ya, bukan musisi sejati. Dulu awalnya itu dari sebuah geng-geng zaman rock itu kan. Oh, iya. Ikut geng-gengan terus Alcatraz ya? Alcatraz itu Apa tuh? waktu konser rock dilarang. Itu akhirnya kan anak-anak gak ada kegiatan, ngumpul Larinya ke metal. keren, mendirikan band. Dulu mudah mendirikan band, nggak sesulit sekarang harus bisa ini bisa dulu nggak bisa ngedrum, berani ngedrum. Jadi kalau Pokoknya wani. nanti kalau masalah skill nanti dengan waktu Mengalir ya? Dia Mas. Pada kau pindah walau udah gitu. Selama 24 tahun ya kemarin. 24 tahun. Immortal Red selama 24 tahun. Bongkar pasang berapa kali Mas? Bongkar pasang personil. Kalau bongkar pasang waktu aku di Immortal Red tuh 98 sampai 2009 itu bongkar pasang paling drum, yang sering di drum. Tapi kalau di atas 2009 ke atas sampai 2017 kemarin saya belum masuk ke Immortal, itu Doni yang orang mengikuti waktu itu. Immortal influence dari apa sih Mas? Yang mempengaruhi Immortal awal-awal itu, maksudnya band-band luar apa? Dulu itu band lokal. aku pertama kali denger black metal itu memang dari Erwin, itu dikasih kaset itu waktu itu Cradle of Filth. Battle. Ya, Cradle of Filth. Tapi kalau masalah influence itu lebih cenderung waktu dulu itu masih ikutin Sereknos itu banyak Rotting Grace. Sebenarnya Immortal dulu awalnya ya Rotting Grace. Rotting juga ya? Rotting Grace cuma ya diversi karena kemampuan, bukan karena memang kemampuannya cuma segitu, akhirnya ya sejadi-jadinya. Awalnya sih Rotting Grace, berkembangnya waktu mulai tahu Immortal, Dissection, Atricon itu perjalanan waktu. Kalau awal memang Rotting Grace berangkatnya, karena Kediri pertama kali kan memang Sereknos itu Rotting Grace, tahu saya yang asik. Kalau zaman dulu event metal itu Total Black apa campur ya Mas ya? Pernah ada ya Total Black? Selama tahun-tahun. Kalau tahun 97-98 awal itu ada The Satan Live, itu yang pertama kali Total Black. Tapi selain itu banyak di sebelumnya itu ada seperti Total Black Tama itu kan ada, Total Black Priman itu kan campuran. Tapi yang Total Black ya The Satan Live dan 8. Kediri sudah banyak band metal ya? Waktu itu banyak. Sudah banyak. Selain Immortal Red, Sereknos, Immortal Red, Demontia, Serpentary, Nocturnal Palace, Shadow Cabalism, Damien, Demigod, Blue Dark Morning. Mas, dulu itu ada nggak acara di Kediri ya? Di black metal ada nggak? Ada dulu kita tahun 97-98 itu ada The Satan Live, itu khusus black metal dan khusus Kediri katanya. Masih ngumpul-ngumpul sama, udah kenal, maksudnya sudah ngumpul sama teman luar kota, udah kenal gitu ya? Udah Paling untuk awal dulu cuma kenal teman-teman yang luar kota itu masih tangan Kediri lah, anak-anak Blitar, Trenggalek, Jombang. Kalau Surabaya belum pernah main, belum main sana, karena ya masih pemula. Single
Tahun berapa? Awal bikin lagu. Jingle itu pertama kali itu Purnama. Tahun kalau nggak salah 2000. Komunikasi, media komunikasi, masih telepon itu ya? Iya. Apa surat-suratan? Kayak surat cinta. Dulu surat. Level-level itu kan kirim di belum banyak, maksudnya belum maju juga sekarang kan ya? Dulu lewat pos. Semua lewat pos. Kalau Mas Doni di Nuklasem, Doni itu Nuklasem itu Jakarta kan? Jakarta. Oh. Konoklasem Jakarta. Dulu pernah Konoklasem Mas Doninya ke Kediri, Hijrah. pulang kampung ke Kediri dengan tapi tetap masih membawa bandnya Konoklasem. Cuma personelnya waktu itu kan banyak yang nggak bisa karena jarak diri sama Jakarta. Kan sebagian personelnya Jakarta. Akhirnya ya waktu itu si Doni mau menutup Konoklasem memang minta bantuan dari saya sama vokal saya Mas Gunung itu dengan terakhir album Hidung Pamungkas itu. Setelah itu Hidung Pamungkas selesai, Konoklasem vakumkan sama Mas Kan apa gimana? vakum sementara. Kelihatannya Apa? enggak nantikan Mau dibubarkan itu? bubarkan. Boleh barisan cuy. Saya memang ada kesepakatan nanti ada rencana-rencana lah dari awal kalau Konoklasem itu mau bikin album terakhir, dan setelah itu Doni masuk ke Immortal Red itu memang sudah ada komunikasi. Jadi fokus ke Immortal gitu Ya, ya? fokus ke Immortal. Sampai sekarang udah berapa album ya Mas? Immortal Red? Apa? Album? Album ada ya. Kalau Yang kemarin itu kan Batara Api ya? Batara Api sama yang pertama. Mas Dwi kan pernah beberapa tahun nggak di Immortal ya? Saya ngajak gila kamu apa aja Mas? Apa sibuk lain Enggak, kerjaan? memang saya cuma hidup di musik. Tapi Dari awal itu ya band-bandan? ya memang perekonomian masih belum tertata. Memang rencana saya bilang ke teman-teman kalau saya memang mau break sebentar lah, mau ngatur ekonomi. Saya janji kalau suatu saat saya siap, saya masuk lagi. Ya ini sekarang sudah masuk lagi. Tahun berapa itu Mas? Mulai 2009 ya? Sampai 2017. 2017 yang band baru. Nah, selain Immortal Red, sekarang Mas Dwi ada di band mana aja? Eternal Darkness sama Battle Troop. Berdiri tahun berapa Mas? 98 sama Immortal. Sama Immortal? Teman lama lah, teman band lama. Membernya ya cuma dua itu aja ya? Terus sekarang rekrut Mas Dwi? Kalau dulu banyak Eternal Darkness lengkap ya, Nggak duo? 4 personil. 4 personil ya? Terus selama perjalanan waktu ya kesibukan masing-masing yang tetap bertahan. Terus saya bantu, saya itu masuk ke musik lagi, saya bantu di Eternal Darkness awalnya. Akhirnya sekalian masuk ke Immortal Red lagi. Jadi begitu ngebel lagi Eternal Darkness duluan, Eternal Darkness duluan, habis itu Immortal Red. Immortal Red masuk lagi. Kok diwalik sih Mas? Enggak kan dulu awalnya kan saya nggak mau ganggu Immortal Red. Oh, karena udah jalan. Ya. Akhirnya saya ke Eternal Darkness aja lah. Tapi terus sama si Doni ditawarin masuk lagi. Oke. Pada saat itu ya si Benu sendiri ya masih ekonomi. Saya break sebentar akhirnya tahunan. Habis anniversary 24 ya Immortal Red. Nah, langkah ke depan planningnya apa nih? Bikin album atau apa fokus? Nah, ini yang menarik ini kan Kediri jadi tuan rumah black metal Nusantara kan ya. Persiapan Immortal Red kan salah satu garda terdepan black metal Kediri kan. Nah, paling kalau persiapan umum lah seperti tuan rumah, kalau ketempatan ya pasti harus repot, itu sudah dipersiapkan. Emang mungkin ada tuan rumah surprise buat ini Metal Red dengan lagu baru atau apa? Belum, mungkin masih pakai album kedua itu sama album pertama. Kan selama 2022 ini kan belum pernah, maksudnya nggak nolak sih ya kalau ada job Mas Madeni itu kan sebenarnya kan nggak nolak, cuman dari pihak Immortal kayak apa ya, lebih fokus ke kota sendiri. Habis bikin acara ini 24 Api dari Timur kan, nah, selang berapa 2 bulan terus ke BMN. Iya. Itu kan memang untuk tahun ini mungkin tawaran-tawaran banyak yang ditolak karena konsentrasi satu event yang kemarin 24 tahun Api dari Timur itu, terus yang kedua kesusul BMN sebagai tuan rumah. Itu kan otomatis semua konsentrasi, hanya Immortal Red sendiri konsentrasi nggak berani, belum berani nerima tawaran main dulu. Mungkin setelah black metal Nusantara paling bisa lah. Bisa. Apa fokus ke album dulu kayaknya? Ayo tur mana itu? Album itu dari dulu itu impiannya itu pengen punya album banyak, tapi cuma ya karena semua ada kegiatan semua.
Pokoknya dibikin happy aja, nggak Kesibukan mesti ya para personel Immortal Red selain ngeband, keluarga kan pasti kan. kebutuhan saya ya Juragan Ciki. sales ikut perusahaan buruh pabrik. Mas, Immortal Red sekarang kan namanya sudah apa ya, banyak yang tahu. Boleh cerita nggak Mas, masa-masa perjuangan itu kok bisa sampai bertahan sampai sekarang? Itu kan kalau masalah perjuangan, bicara masalah perjuangan itu kalau sampai bisa bertahan itu mental kita pribadi masing-masing itu memang mungkin udah apa ya, mendadak. Kalau masalah perjuangan dulu kan lebih sulit, apalagi dulu masuk latihan di studio itu sulitnya setengah mati dulu. Sulitnya kenapa? Dulu kan nggak tahu kalau yang lain, kalau di Kediri Ya, itu di Kediri itu studio semua tiada kesepakatan kalau nggak boleh buat underground ya. No underground. Ya sampai kadang punya sih temen-temen yang punya studio itu pun bisa latihan kalau studio sudah tutup misal jam studio itu tutup jam 11. Ya kita mulai latihan jam 11 tapi dengan studio itu ditutup biar nggak nggak sama studio lain dulu gitu. Kadang sampai jam 2 malam. Dini hari itu ya? Bisanya cuma malam ya oke, malam. Band-band Kediri black metal sampai sekarang itu yang masih bertahan, dan belum pernah terputus itu cuma Immortal Red. maju terus pokoknya. Belum pernah terputus. Lain kalau sama Serekno tahun 96 itu sampai 2000 berapa lupa, habis itu vakum terus berdiri lagi sekarang kan, itu sudah ganti personel sudah. Balik lagi ke Immortal Red, berapa tahun sekali sih Mas ngadain anniversary? Tiap tahun apa? Sebenarnya keinginannya itu setiap tahun, cuma kadang terbentur dana waktu. Soalnya Bukan itu. ada dana bikin tahun ini, bikin kalau nggak ada ya juga bikin, nggak wajib boy. Terakhir 2019 ya, yang tur Jawa Durba, melibat Jawa Durba itu ya? Ya, 2019. Paling jauh di daerah mana tuh Mas mainnya? Apa kan 21 tahun Tengkorak Bertaring gitu kan ya? Itu sampai mana Mas? Sampai Turnya? Jawa Barat, Banjarnegara, sampai Berapa kota itu? 21 kota. 21 kota. Emang sengaja 21 ya? 21. Sesuaikan umur. Terakhir yang Kediri. Untuk pergerakan kota Kediri ada nggak komunitas khusus black metal? Ada, dulu Dosatan Mas, Itu khusus black metal Mas? khusus black metal. Berapa band? Semua yang ada di band black metal di Kediri, dari Kediri, Pare itu ikut semua ini. Atau Sono. Tosona itu Kediri juga? Tahun berapa itu Mas? Tahun rame-ramenya yaitu 98 itu munculan semua ini. Banyak band muncul baru. Banyak dulu band metal Pare itu juga banyak. Ragam gitu ya? Ragam kan Pare ya? Kalau kota Dosatan Mas itu komunitas ya? Apa memang Komunitas black metal. komunitas black metal? Ya komunitas ya kumpulan. Ya mabuk kadang. Ini untuk band black metal yang berdiri sampai saat ini yang bertahan siapa aja Mas? Yang masih Saat ini Mortal Red, Eternal Darkness, ya. Blastodes, Sereknos, Mahaparaya Ngobrol ya. itu sama Demigod. Ya mungkin dengan adanya acara yang ke 24 tahun Api dari Timur bisa menjadi influence. Harapannya itu setiap ada event di suatu kota itu kan harapannya bisa mendongkrak mendongkrak musisi Berkontribusi baru, buat kotanya. musisi baru atau biar nggak nggak mati, biar makin tambah gregetnya buat yang sudah punya band. Kalau yang belum punya band biar buat band lagi kan, biar regenerasi itu terus jalan. Oke Mas, cukup sampai sini ya. Terima kasih atas bantuannya. Oh ya, mungkin ada titip salam buat ini apa teman-teman yang luar kota. Buat semua black metal pada khususnya, atau metalhead atau senusantara, salam hormat dari Mortal Red.